Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Adibudin. Sini saya akan mempresentasikan TPPT yang berjudul Memori Mikroprosesor. Pertama, pengertian memori. Memori adalah suatu alat atau medium yang mana informasi atau data atau instruksi perintah dapat disimpan dan dapat dikeluarkan kembali. Fungsi memori untuk menyimpan informasi sementara waktu untuk waktu yang lama, di mana informasi tersebut sewaktu-waktu dapat diambil kembali. Flip-flop termasuk tipe memori statik. Flip-flop dapat digunakan sebagai rangkaian pengingat memori yang mana dapat menyimpan informasi dalam bentuk digit-digit bilangan biner, yaitu 0 dan 1 atau bilangan heksadesimal. Jenis-jenis memori itu ada dua, yaitu memori mudah menguap volatil, yaitu suatu memori hanya dapat menyimpan selama ada sumber catur daya masih ada. Apabila catur daya terputus, maka penyimpanan akan hilang atau tidak tersimpan lagi. Contohnya RAM, Random Access Memory. Nomor 2, memori tidak mudah menguap, non volatil, yaitu memori yang dapat menyimpan informasi dalam waktu yang lama. Contohnya ROM, hard disk. Magnetic disk, magnetic core, magnetic tabs, optical disk, magnet bubble. Lanjut, RAM atau Random Access Memory. RAM adalah memori yang dapat diakses secara acak, yang mana lokasi-lokasi memori dapat diakses secara acak dengan menempatkan alamat dari lokasi yang dipilih ke jalur atau alamat, sering juga disebut memori baca tulis. Lanjut. Nah, ini kelompok RAM. RAM dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu 1, RAM statik. Pada RAM ini informasi disimpan pada sebuah flip-flop. Jenis RAM ini tidak sinkron dan tidak memerlukan detak atau clock. Informasi akan tetap stabil selama daya tetap tersedia dan tidak memerlukan refreshing atau penyegaran. Nomor 2, RAM dinamik. Pada RAM ini, informasi disimpan dalam bentuk muatan di dalam kapasitor. RAM dinamik menggunakan kapasitansi gerbang substrat sebuah transistor MOS sebagai sel memori elementer. Di keunggulannya lebih kecil daripada RAM statik dan kepadatannya lebih tinggi. Kalau kerugiannya memerlukan rangkaian penyegar refresh di luar memori, karena tiap muatan yang disimpan dalam kapasitor akan bocor, sehingga dalam beberapa mili detik sebagian muatan akan hilang. Proses penyegaran terdiri atas pembacaan informasi dari memori dan kemudian ditulis kembali ke memori untuk
menyimpan kembali muatan penuh. Lanjut. ROM atau Read Only Memory. ROM adalah suatu memori yang hanya dapat dibaca informasinya atau memori yang isinya pemrograman sekali tulis dan hanya sekali baca. Pemrograman ROM dapat dilakukan oleh perusahaan atau program oleh pemakai sendiri. Jadi keuntungan ROM yang diprogram di pabrik ya, perusahaan terlain kerapatan tinggi, tidak dapat dihapus, dan dalam jumlah yang besar harganya akan murah. Tapi kelemahannya harus diproduksi dalam jumlah yang banyak. Keterlambatan dalam memproduksi ROM dan bila terjadi kesalahan dalam program tidak dapat dilakukan perubahan, tetapi ROM-nya harus diganti. Nah, ini program ROM, Programmable Read Only Memory. ROM dapat diprogram oleh pemakai atau PROM yang mana terbagi menjadi dua, yaitu satu PROM Programmable Read Only Memory adalah ROM yang hanya dapat diprogram sekali oleh pemakai. Setelah itu tidak dapat diubah kembali. Satu kali pakai tidak dapat diubah, tidak dapat diganti. Yang nomor 2 EEPROM, Erasable Programmable Read Only Memory, adalah ROM yang dapat diprogram lebih dari sekali. Artinya ROM tersebut dapat diprogram berapa kali dengan cara dihapus. Artinya ROM tersebut dapat diprogram beberapa kali diganti, dipakai lagi. Sebentar. RWM, Read Write Memory. Read Write Memory atau RWM adalah jenis memori yang sifatnya volatil, di mana informasinya akan hilang jika sumber arus listrik yang diberikan padam. Informasi biner dalam sebuah memori disimpan dalam sejumlah bit. Setiap kelompok bit disebut word. Word adalah entitas bit yang bergerak ke dalam atau keluar unit memori. Kebanyakan komputer menggunakan word dalam kelipatan 8 bit yang disebut dengan byte. Nah, ini adalah bit, kesimpulan nama-nama, kesimpulan bit, binary digit atau angka biner. Byte, susunan dari 8 angka biner. Biasanya angkanya adalah 0 dan 1, tapi secara acak dan untuk sebuah susunan. Yang pertama mungkin 0000
0000 seperti itu. Enable susunan dari 4 angka biner bit. Susunan dari 4 angka di 0000. Komunikasi di antara memori dengan alat luar menggunakan satu saluran atau bus data input output dua arah, dua saluran atau bus alamat terpilih, tiga saluran kendali khusus yang menentukan arah aliran atau transfer data. Kapasitas sebuah memori dinyatakan dalam bentuk sebagai berikut. K, misalnya kita menemui memori dengan 1K, 2K atau 200K. Nah, itu adalah kilo. 200 seperti 210 sama dengan 1024. Jadi di bawah ini contohnya 2K sama dengan 211, 4K sama dengan 212, 8K sama dengan 213. Contoh yang kedua adalah mega atau MB. Sehingga kita mengenal sebuah MB. Seperti 220 MB. 220 sama dengan 1.408.576. Jadi contohnya di bawahnya 2 mega sama dengan 221, 4 mega sama dengan 222, 8 mega sama dengan 223. Yang ketiga, misalnya kita menemukan jumlah memori giga, lumayan tuh. Giga sama dengan 230 sama dengan 1 miliar. Ya, 1.733.741.824. Contohnya 2 giga dengan 231, 4 giga sama dengan 232, 8 giga sama dengan 233. Sistem pengalamatan. Sistem pengalamatan bertujuan untuk membuat setiap lokasi memori dengan sistem mempunyai alamat unik. Hal ini dapat digunakan dengan menghubungkan kaki pin chip select CS untuk setiap komponen dengan beberapa saluran alamat order tinggi melalui suatu rangkaian address. Decoder agar dapat melakukan seleksi komponen. Nah, sekian presentasi dari saya. Mungkin ya kurang lengkap ya. Maaf. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.